Bagi kalian yang belum menonton part 340, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, Isiki berhasil melahirkan Dewa Shiba dengan mengorbankan dirinya dengan memakan kedua pil cakra dan menggabungkan dirinya dengan tubuh ego Shiba yang sudah terlepas dari Jubi di dimensinya. Bahkan saat Dewa Shiba sesungguhnya lahir, Kawaki berniat menyerang namun tangannya hancur tanpa ada serangan dari Dewa Shiba. Mata Mangekyo Sharingan Sasuke diambil oleh Dewa Shiba, tapi Boruto membawa Sasuke dengan Hiraishin no Jutsu. Sewa Shiba yang sesungguhnya berkata bahwa dirinya akan mengambil dojutsu Jogan Boruto. Mereka bertiga kaget. Boruto, Kawaki, dan Sasuke saling berpandangan, menyadari bahwa mereka harus bekerja sama dengan sangat baik untuk menghadapi Dewa Shiba. Dia mungkin tampak tak terkalahkan, tapi aku yakin pasti ada kelemahannya. Setiap makhluk memiliki titik lemah, tapi karena Kawaki sedang pendarahan hebat karena tangannya hancur. Boruto berkata, Kawaki jangan memaksakan diri. Namun Kawaki tepat keras kepala berkata, aku masih mempunyai satu tangan lagi. Dewa Shiba Otsutsuki mengeluarkan kekuatan yang belum pernah dilihat oleh para shinobi sebelumnya. Serangan-serangannya menghancurkan tanah di sekelilingnya dan menciptakan gelombang kejut yang membuat para shinobi terlempar. Dalam sekejap, harapan yang mereka miliki mulai pudar. Boruto dan Kawaki, meskipun merasa terdesak, tetap berusaha untuk bangkit dan melawan. Sasuke, dengan pengalaman dan pengetahuannya, mencoba untuk mencari cara untuk melawan kekuatan baru ini. Namun sangat aneh, Dewa Shiba lagi-lagi hanya diam dan tidak bergerak. Mereka bertiga berniat meluncurkan serangan pertama secara bersamaan. Namun, Dewa Shiba yang berdiam diri mulai bergerak. Dia sudah ada di depan Boruto. Bahkan tangannya sudah di depan mata Jogannya yang aktif tidak sengaja. Tapi Sasuke langsung menebas tangan Dewa Shiba. Alhasil pedang Sasuke hancur tak tersisa. Sasuke sangat terkejut. Kawaki dari belakang menggunakan tangan yang berubah menjadi cakar menusuk tubuh Dewa Shiba. Namun tubuhnya menembus dan menusuk tubuh Boruto. Kawaki berkata, sialan. Tapi dari atas ternyata ada Boruto. Boruto yang di depan Shiba adalah Bunshin. Dari atas Boruto mencoba menggunakan Rinnegan untuk menyerapnya. Tapi mata Rinnegan itu tiba-tiba menjadi buta. Boruto dengan sekilas menggunakan pedangnya dan menebas tanduk Shiba. Dan tiba-tiba mereka terpental dan terjadi ledakan besar. Sarada menggunakan Susanoo-nya meraih mereka bertiga. Papa, apakah kau baik-baik saja? Sasuke berkata, iya, ini situasi gawat. Dia benar-benar musuh yang sangat berbeda. Dari belakang mereka melihat ratusan shinobi mempersiapkan jutsunya masing sedang melawan ratusan Sumiaka. Melihat hal itu Sasuke berkata, Boruto, tarik pasukan hitammu, agar kau bisa menghemat cakra. Boruto berkata, baiklah, tapi aku benar-benar tak percaya bahwa dia adalah Dewa Shiba yang kita lawan. Tapi entah kenapa kedua Jubi menyerang Dewa Shiba. Mereka menggunakan ekor menyerangnya, namun sungguh di luar nalar. Ekor Jubi perlahan hancur karena menyerang Dewa Shiba. Ini seperti Kawaki. Dewa Shiba pun mendekati kedua Jubi dan mengangkat tangannya. Dia membuka tangannya, di mana kedua Jubi itu lenyap dengan cepat dan menghasilkan pil cakra, yang pada akhirnya dimakan oleh Dewa Shiba. Kemudian kita ke tempat Ino, Shikamaru, dan Kakashi yang tertegun mendengar pengakuan Kashin Koji. Apa kau bercanda? Dewa Otsutsuki tanya Shikamaru. Kashin Koji mengangguk. Benar, Dewa Shiba adalah hasil dari manipulasi cakra yang sangat rumit. Dia bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pikiran dan perasaan orang-orang di sekitarnya. Ino merasakan kekhawatiran yang mendalam. Ini bisa menjadi bencana jika kita tidak bertindak cepat. Dewa Shiba memiliki potensi untuk menghancurkan atau mengendalikan seluruh dunia shinobi. Lanjut Kashin Koji. Kakashi dengan wajah serius menambahkan, karena aku rasa dia baru bangkit. Jadi kita harus mencari cara untuk menghentikannya sebelum dia mencapai kekuatan penuhnya. Shikamaru berpikir keras. Kita perlu menemukan kelemahannya. Setiap makhluk, sekuat apapun, pasti memiliki titik lemah. Kashin Koji setuju. Aku akan membantu kalian mencari tahu lebih banyak tentang dia. Dengan informasi yang tepat, kita bisa menyusun strategi yang efektif.
Dan pada saat itu muncullah Raikage 4 dan 5. Kami akan membantu kalian. Aku akan menuju ke Konoha. Tapi ketika mereka mengatakan itu, Kabuto datang. Shikamaru pun berkata, "Bagus kau datang tepat waktu, Kabuto. Inilah saatnya kita menggunakannya." Semua orang penasaran. "Maksudmu apa, Shikamaru?" kata Kakashi. Kabuto menjawab, "Jadi Hokage Shikamaru mengatakan kepadaku bahwa aku akan menggunakan pasukan Edo Tensei untuk melawan musuh kuat. Dan inilah saatnya." Raikage berkata, "Jadi siapa yang akan kau hidupkan kembali?" Kabuto berkata, "Aku akan menggunakan Edo Tensei kepada semua anggota Akatsuki. Itu adalah pilihan yang terakhir karena semua sampel yang lain ada di desa Konoha. Aku hanya membawa sampel anggota Akatsuki saja." Raikage pun berkata, "Baguslah, mereka sangat kuat. Kita pun ke tempat Boruto berada, di mana Dewa Shiba mengeluarkan aura besar membuat semua ratusan shinobi tidak sadarkan diri. Bahkan para Sumiaka pun lumpuh satu persatu. Hanya ada beberapa shinobi saja yang bisa bengkir berdiri melawan aura Dewa Shiba." Pada saat itu Sasuke tidak melihat Shiba berada. Kemana dia? Ternyata Dewa Shiba sudah ada di depan Yu yang membawa Naruto. Dewa Shiba memegang kepala Naruto. Boruto dengan sigap berubah menjadi mode malaikat putih menerjang Shiba. Namun tidak bisa mengenainya. Boruto menembus tubuh Shiba. Tapi Boruto tidak kehilangan akal. Dia menempelkan tanda Hiraishin di tubuh Naruto dan memindahkan Naruto bersamanya. Tapi hal mustahil terjadi. Ternyata Boruto dan Naruto sudah dipegang kepalanya oleh Dewa Shiba. Kawaki dan Sasuke mencoba menyelamatkan mereka. Namun Shiba mengeluarkan batang besi dari tanah dan menusuk mereka berdua. Namun tiba-tiba dari jauh datanglah Himawari yang memakai mode Kurama menembakkan biju dama kecil mengarah ke Shiba. Alhasil Shiba menyerapnya. Himawari memasukkan tangannya ke tanah dan muncullah tangan cakra besar dari bawah Shiba. Tangan cakra itu menyerang Shiba. Saat itu Shiba menghindari, membuat Boruto Naruto lepas dari genggamannya. Dari sini Boruto berpikir, kenapa Shiba menghindar? Ini berarti serangan cakra Himawari bisa mengenai Shiba. Kemudian Shiba terbang menuju ke arah Himawari. Boruto tidak membiarkan itu terjadi. Dia terbang dengan sangat cepat menyusul Shiba dan melemparkan Rasendan kepadanya. Namun Shiba lebih cepat dan sampai ke Himawari. Namun saat Himawari sudah berada di dekat Dewa Shiba, muncullah ular besar yang melindunginya. Ternyata itu adalah ular Mitsuki. Boruto langsung mengaliri pedangnya dengan kekuatan jogannya sehingga pedangnya diselimuti cahaya putih. Dan terjadilah ledakan besar. Siapa yang menyangka justru Borutolah yang terpental. Sialan, dia memang benar-benar kuat. Saat itu Naruto mulai sadar. Dia melihat bahwa Konoha semakin hancur. Naruto berkata, "Aku harus menggunakan cadangan cakra terakhirku." Namun Boruto menolaknya. "Biarkan aku yang melawannya." Mitsuki pun membawa Himawari mendekati mereka. Tapi tiba-tiba Shiba Sword ada di antara mereka. Dia mengangkat tangannya dan menyerap semua cakra para musuhnya. Boruto dan yang lainnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dalam konteks ini, Kurama mengatakan kepada Hima, "Hima, gunakanlah mode Baryon. Tenang saja, mode sudah berbeda dengan yang dulu. Aku takkan mati. Namun setiap pukulannya tidak akan mengurangi kehidupan sang musuh. Hanya saja dengan menggunakannya kalian bisa lepas dari ini." Tanpa basa-basi Himawari mengaktifkan mode Baryon. Sontak Shiba tertarik dengan cakra Himawari. Dia pun mendekati Himawati dan menyerap dengan senang. Saat itu Momoshiki berkata, "Boruto, kau harus melakukannya. Jika tidak, adikmu akan mati kehilangan cakra yang banyak." Boruto berkata, "Apa yang harus aku lakukan? Mode cakra malaikat putih tidak kuat untuk melawannya." Momoshiki berkata, "Baiklah, lakukan mode Otsutsuki denganku." Boruto kaget. "Apa maksudmu?" "Kau dan aku akan bergabung. Dengan begitu kau akan memasuki wujud fisik Otsutsukimu. Dengan begitu kau akan bisa melawan Shiba yang pada dasarnya dia adalah Otsutsuki." Boruto marah. "Sialan, apakah kau ingin menguasai tubuhku, Momo?" Momoshiki mengatakan, "Bodoh, kita tidak punya pilihan. Apakah kau ingin adikmu dan yang lainnya mati melawan dewa? Cepat gunakan." Selagi Dewa Shiba belum mendapatkan kekuatan penuhnya, Boruto pun terpaksa melakukannya.
Saat semua orang tidak bisa bergerak, tiba-tiba tubuh Boruto mengeluarkan aura cakra biru yang besar. Shiba pun menoleh ke arah Boruto. Semua orang sangat kaget karena Boruto berubah menjadi monster. Mirip dengan sosok Otsutsuki Momoshiki yang mempunyai 2 tanduk besar. Boruto pun bergerak dan menendang Shiba. Shiba terpental namun tidak terluka. Boruto berkata, "Jadi inilah wujud Otsutsukiku." Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan-kawan.